Hai. Hai. Apa kabar? Taruh ya. Susah guys. Ntar guys. Oke. Hai. Aku habis video call. Tampilannya kok kayak aneh ya? Ah. Hai guys, aku nggak tahu kenapa tadi nge-lag. Udah bisa? Tadi kenapa nge-lag guys? I don't know what happened. Tadi habis video call terus kayak aku udah lama nggak live, jadi aku live. Gimana tadi video callnya? Seru banget. Aku bakal video call lagi nanti tanggal 26. Jadi yang video call sama aku jangan lupa ya. Aku lagi pakai Softens guys. Ini Softens aku beli di Jepang. Tapi kayak aku cuma bisa pakai ini kalau di acara selain JKT karena it's not natural. Jadi kayak terlalu gitu. Tapi kayak karena aku belinya yang per bulan, jadi aku pakai buat video call aja. Kayaknya menarik. Tapi matanya jadi kayak gede banget. It's like ngapain aja hari ini? Aku hari ini video call doang guys. Makanya aku kayak memutuskan buat live karena aku udah lama gak live. Gimana kemarin rilis Andaiku? Bukan kemarin banget sih. Andaiku bukanlah idola.
apakah kalian menyukainya? Harus ya, harus suka. Lagi aku jadi suster. Aku ada ini tahu foto-foto aku jadi psikolog. Tapi emang nggak tahu. Iya, aku jadi suster. Ceritanya, siapa yang mau aku bedah? Jago kok, bisa kok aku. Siapa yang mau aku bedah? Periksa aja deh siapa yang sakit, nanti aku bantuin. Nanti pasti tambah sakit. Bercanda. Ngerinya lagi dibedah tiba-tiba bengong. Hei, aku mau pamer. Nilai UAS aku bagus-bagus, sumpah. Kayak ada beberapa yang kerja kelompok, ada beberapa yang aku usaha sendiri. Itu salah satunya ada statistika. Sumpah itu adalah satu hal yang cuma bisa aku pamerin, guys. Kalau nggak salah semester ini aku udah 3 kali dapat 100 statistika, 2 kali ujian, 1 kalinya kuis. Satunya lagi tuh aku dapat 90 berapa gitu, cuman salah dikit, 96 kayaknya atau berapa, 94, I don't know, I forgot. Tapi kayak ada salah di narasinya, tapi itu kuis. Terus udah, itu doang, guys. Akuntansi, oh my god. Kalau misalnya kalian sering video call sama aku atau kayak di PM, aku tuh suka, yang paling sering aku keluhin tuh akuntansi. Itu susah banget karena aku bagian BEP sama neraca. Karena kayak aku nggak ngerti akuntansi ya. Terus karena itu kerja kelompok, jadi kan nilainya kelompok. Terus aku benar-benar berusaha banget buat ngertiin bagian aku yang BEP sama neraca. Akhirnya kayak pas presentasi itu ditanya satu-satu kan. Untungnya aku bisa jawab, sumpah. Terus kayak kelompok kita dapat 100. Sumpah menurut aku itu gong banget. Karena kita kayak, kok bisa ya? Padahal dosennya agak ribet gitu loh. Terus kayak, wow. Tapi semester ini bagus-bagus nilainya. Tapi gak tahu ya semester 6 nanti gimana. Semester 6, aduh, lagi skripsi dong. Guys, kayaknya aku kok bisa ya? Cerita ketemu bias. Guys. Kita nggak boleh kayak gitu. Guys, sumpah. Asal kalian tahu, aku suka Chen itu dari aku 2019, berarti 7 tahun yang lalu. Aku umur 13. Kayaknya aku umur 13 deh. Atau 14, sekitaran segitu. Terus kalian pasti udah tahu sebetapa aku sering banget nangisin EXO karena mereka udah gak lengkap sekarang. Tapi I managed to go to his concert di Indonesia. Terus kayak jujur itu kan biasanya kan member kalau misalnya ada mau ke konser atau apa kan harus izin dulu ya, karena kayak takutnya ada kegiatan yang bentrok, jadi harus izin dulu ke manajer. Tapi pada hari itu aku nggak izin, guys. Aku nggak izin ke manajer karena kayak aku takutnya aku nggak sempat atau apa gitu kan. Tapi kayak aku tuh masih 50-50 gitu loh mau ikut konsernya atau enggak, even though I know the benefit, tapi kayak aku masih 50-50 gitu. Terus pas aku lihat aku tanggal 31 Januari aku nggak ada kegiatan, aku langsung beli tiketnya. Terus aku kayak, oh my god. Terus aku nonton konsernya. Itu aku sendiri, guys, by the way. Aku datang ke konser itu aku sendiri, aku nggak ada yang nemenin.
Kayak aku tuh datang mepet banget di jam konsernya karena aku nggak mau kenalan sama orang lain. Kayak aku se-introvert itu, aku takut banget, aku takut sendiri. Kayak aku pokoknya mau langsung datang tuker tiket, langsung duduk di venue. Dan itu aku datangnya beneran mepet, jadi aku cuma tuker tiket, langsung masuk venue, langsung duduk. Terus habis itu udah tuh aku menikmati konsernya, wah. Terus aku ada nangis pas dia kayak ada fan projectnya. Terus aku nangis gara-gara kayak dulu mungkin aku ngerasain idol aku dihujat kali ya. Jadi kayak aku sedih, ternyata kayak kalau misalnya tahu idol kita dihujat sama fans tuh kayak sedihnya juga kerasa ternyata. Jadi kayak kita harus banyak-banyak mengetik kata-kata positif di internet, guys. Karena aku sebagai fans dia kayak sakit hati aja kalau misalnya ada yang hate comment ke dia. Tapi kayak sekarang aku udah ya udah aja. Terus abis itu kayak nangis. Terus abis itu pas udah terakhir konsernya udah selesai, aku baru memberanikan diri buat kenalan sama orang sebelah aku. Jadi tuh untungnya kan seatnya gacha dan aku tuh di ujung, kayak di kanannya aku tuh tempat orang jalan di lorong. Terus aku baru berani kenalan sama orang di sebelah kiri aku pas konsernya selesai. Terus habis itu udah deh. Terus ini dia guys yang gongnya, kita dapat benefit selfie. Guys, jadi gini ya rasanya ketemu sama idol, sumpah. Jadi gini ya rasanya ketemu sama orang yang kalian kagumi. Terus abis itu guys, sumpah aku beraniin diri buat natap mata dia. Aku bener-bener kayak pas sudah selfie-nya cepet banget karena dia berselfie sama ribuan orang. Kayak kalau misalnya two shot sama member JKT kan kayak masih bisa kak posenya mau apa kak, atau enggak kayak makasih ya kak, jaga kesehatan ya kak, itu kita masih bisa kayak gitu kan. Tapi kayak kalau sama dia tuh kayak harus gercep karena ada banyak banget yang foto sama dia. Jadi abis foto-foto, masuk foto, abis itu aku memberanikan diri buat natap mata dia. Aku bilang thank you, thank you. Oh gini, aku tatap mata dia, aku bener-bener kayak tatap mata saya, kayak kamu harus tatap mata saya. Wah. Terus aku bener-bener kayak pokoknya aku nggak boleh melewati, saya kan nggak boleh record, jadi aku nggak record kan, taati aturan guys, taati aturan. Aku nggak record, jadi aku record pakai mata aku record dia pakai mata dan memori aku bener-bener kayak thank you. Sih itu deket banget kayak mungkin kalau misalnya di sini thank you, aku bener-bener kayak sumpah softfansnya tuh kan guys, aku nggak bakal pakai softfans ini buat perform karena kayak serem banget ya, kayak kalian tau nggak sih softfans yang kayak ya anyways. Terus kayak udah deh. Oh ada yang lucu. Jadi pas oke, thank you sudah aku keluarkan. Oke, masih lemes gitu kaki aku, kayak masih lemes. Oke, sumpah jantung aku kayaknya bisa setara sama joget percin 10 kali deh. Kayak percin kan setlist yang sangat capek dan kayak heartbeatnya tuh kayak itu kayaknya aku bisa itu setara sama aku percin 10 kali. Terus habis itu aku keluar, aku ambil tas aku karena tas kita disuruh buat taruh di ada kayak di suatu meja. Terus udah dong, terus aku mau ngambil tas aku, terus sama staffnya yang ngasih ngasih tas itu dia kayak terima kasih Kristi. Terus aku kayak makasih kak. Terus aku kayak masih gemeteran gitu loh, masih lemes, kayak jantung aku dan kayak pikiran aku tuh masih blank. Terus itu kan fotonya tuh di depan panggung ya guys. Itu ada roket. Makasih ya Kak Lukas. Kaget banget sumpah. Terus itu kan di atas stage, jadi kebetulan juga row aku itu termasuk yang pertama.
Jadi masih banyak yang belum kedapet, masih nunggu gitu loh di depan. Oke, udah deg-degan banget itu, kayak aku tuh takut kalau misalnya ada yang tahu aku siapa ya. Kayak aku make up cantik biar bisa foto sebelum. Tapi kayak aku tuh takut kalau misalnya ada yang tahu aku. Jadi aku bener-bener kayak gitu. Terus pas aku lagi mau turun stage itu pakai tangga, aku masih gini. Ada yang manggil aku, Toya, terus kayak, hai kak, terus aku masih gemetaran sumpah. Kayak makasih udah sapa aku, tapi kayak itu aku bener-bener masih deg-degan banget. Aku masih, jantungku masih berontak, mata kita beradu. Udah guys, itu aja. Aku harus stay calm karena kalau aku harus stay calm, nggak bisa. Terus abis itu aku sama temen yang baru aku kenalan itu, kita turun kan, terus kita jalan, terus kita langsung ngemper di lantai guys. Kita udah nggak berani, jalan, udah nggak berani lagi, kita nggak kuat jalan, kita duduk gitu. Terus habis itu ada security datang, kak, nggak bisa duduk di sini kak. Terus kita kayak, oh iya pak, maaf ya pak, masih lemes pak. Habis itu kita keluar venue. Terus habis itu mereka nggak tahu aku JKT by the way. Makasih ya teman-teman yang sudah menemani aku di sana, tapi kayak mereka nggak tahu aku JKT. Oh nggak tahu deh, mereka sekarang udah tahu aku JKT atau belum. Terus abis itu apa lagi ya? Oh, abis itu aku belum berani buat ngeliat foto itu. Jadi aku tuh abis di venue itu di Balai Sarbini, aku terakhir di Balai Sarbini aku perform. Ingat gak dulu JKT pernah konser di sana? Itu terakhir kali aku ke Balai Sarbini. Terus habis itu aku langsung ke FX karena aku papa mama aku masih belum bisa jemput, jadi aku ke FX dulu. Terus kan kayak hari itu kan ada yang teater ya, terus ada Marsha juga. Terus aku kayak Ming di teater masih ada orang gak Ming. Terus aku ke FX, aku ke teater. Terus kayak aku nyampe FX aku langsung terus aku baru lihat fotonya. Terus aku kayak gila, aku nggak berani lihat fotonya guys, sumpah. Sampai aku nyampe FX aku baru bisa lihat fotonya. Terus aku kayak masih aku langsung teriak-teriak sama staff di sana kayak kak, sama ada beberapa member, ada kalau nggak salah ada Cilia, ada Cilin, ada siapa lagi ya yang mendengar teriakan aku kayak lihat guys gitu. Udah guys, terima kasih sudah mendengar cerita aku ya. Tapi kayak itu kan like pengalaman baru ya buat aku. Kayak baru pertama kali aku ketemu idol yang sedekat itu juga. Oh, ternyata gini ya rasanya. Dan kayak aku menjadi mikir kayak, oh kalau misalnya ada fans yang ketemu aku, emang mereka seseneng ini ya. Kalau ada fans yang ketemu sama aku, mereka segitunya ya. Jadi aku ngerasa kayak aku lebih, mataku tuh terbuka kayak, wah, aku jadi mau lebih menghargai dan lebih apa ya, kayak wah segitunya ya. Aku jadi ingin menjadi sosok yang kayak lebih menjadi yang apa ya, menjadi sosok yang bisa kalian kagumi dengan comfortable, dengan nyaman, aman. Karena kayak oh gitu ya rasanya kalau ketemu idol guys. Ya ampun, aku kayak jadi ingin memberikan yang terbaik untuk kalian banget sumpah. Jadi gini ya ngefans. Love. Wih, kayak orang bener ya aku ngomong gitu. Kayak orang bener ya aku ngomong gitu ya. Aku mau baca komen ditutupin sama Kareno. Makasih ya Kareno. Memberikan JKT show. Udah guys, udah selesai ceritanya. Terima kasih sudah mau mendengarkan ceritaku.
Ceritain serunya syuting andai aku bukan idola. Apa yang harus diceritain ya? Cerita aku jadi suser. Jadi tuh itu kan kita pakai MUA dari Jepang. Jadi mungkin kayak berbeda sama makeup kita yang biasanya di JKT kan. Nah, biasanya tuh kalau MUA dari Jepang tuh emang mereka tuh natural banget dan kayak requestannya juga natural pasti karena kan kita kayak ceritanya tuh jadi pekerja, aku jadi nurse gitu. Sumpah kocak banget. Jadi aku sama Michi tuh paling pagi. Kita syuting pertama hari day one dan aku sama Michi tuh paling pertama scene-nya. Jadi kita abis di make upin rambut, ganti baju langsung ke rooftop di Kanda University, itu di rooftop. Dan anyway guys, itu tuh Jepang lagi dingin banget. Desember, Januari, Februari itu Jepang lagi dingin banget. Itu dingin banget, sumpah. Kayak kita tuh cuman pakai yang lengan yang warna putih itu cuma sampai sini, habis itu pakai baju nurse, nggak pakai heat tech, nggak pakai apa. Itu pas aku sama Michi nyampe rooftop kita langsung wah, Lembang, gak dingin kok Kak, ini mah Lembang. Michi kita harus brainwash kalau ini itu Lombok. Kayak wah ini panas banget, kita harus nge-brainwash kalau ini tuh cuman Lembang, cuman sejuk-sejuk dikit aja. Terus kayak pas di tengah-tengah shoot, Michi ini panas banget Michi, kayak ini Lombok, ini Bali. This is Bali, this is Lombok, it's so hot. Kayak kita nge-brainwash kita kalau misalnya suasana ini tuh panas. Kita bener-bener sampai kayak gitu. Padahal tangan kita udah merah. Itu kocak banget sumpah. Terus setiap kali cut gitu, staff tuh langsung nih jaket. Kocak banget. Terus aku juga kasihan sama kakak hair stylist ya, karena itu kan anginnya parah banget ya, kayak wah berangin sekali. Rambut kita tuh sampai kayak gini. Terus setiap kali mau take tuh dia ngebener-benerin rambut kita. Ya tapi percuma karena anginnya kena kita lagi. So aku kayak kasihan banget sama dia. Aku kayak setiap kali dia benerin rambut aku kayak arigatou gozaimasu. Kaze ya. Kaze itu angin. Kaze wa futeiru. Kayak oh ya. Habis itu pas udah selesai, jadi tuh kita abis di make upin, kita tuh belum sempet ngaca. Jadi aku bener-bener abis di make upin. Biasanya kalau member tuh abis di make upin biasanya kita suka nambah-nambah sendiri sesuai selera. Sesuai selera tuh, micin dikit lah. Bercanda. Jadi kalau misalnya abis di make upin tuh kita suka nambahin alis, nambahin apa dikit gitu, yang penting masih natural. Cuman kalau ini tuh kita bener-bener pure abis di make upin langsung naik ke rooftop buat syuting. Terus udah tuh aku sama Michi udah selesai. By the way, kalau misalnya kalian lihat TikTok aku yang aku joget pakai suster, itu tangan aku kaku. Itu bener-bener aku sama Michi, kita nggak bisa gini sumpah. Kayak saking dinginnya tangan kita beku. Bener-bener kayak kita kayak gini, sumpah. Ini bener-bener kaku banget, woi. Terus udah gitu, habis itu udah nih, balik lagi. Aku sama Michi udah selesai. Kita balik ke ruangan, waiting room dong, ketemu sama member-member yang lain. Terus mereka kayak gimana. Terus tahu nggak mereka bilang apa? Aku sama Michi bener-bener kayak nurse yang gak tidur seminggu, yang pucet, yang kayak bener-bener nurse, bener-bener perawat yang kayak gak tidur, yang stres mikirin. Terus kita kayak iya Kak, bagus kok, makeupnya bagus, kalian beneran kayak perawat. Terus aku sama Michi kayak is that a good thing or a bad thing? Iya, kayak orang bangun tidur, benar sumpah, beneran kayak orang bangun tidur guys. Really, that's like, apalagi rambut kita kena angin, itu bener-bener orang bangun tidur banget. Kayak nurse yang nggak tidur selama seminggu, abis itu baru tidur 1 jam, abis itu disuruh bangun, abis itu disuruh syuting. Sebelum diumumin jadi suster nyangkanya apa?
aku nggak menyangka, aku bebas sih aku jadi apa aja. Jadi kan awalnya kita kayak dijelasin, jadi di MV ini kalian bakal jadi pekerja, ada yang jadi nurse, ada yang jadi ibu-ibu anak satu. Aku langsung mikir itu Freya, ternyata beneran Freya. Ada yang jadi chef, ada yang jadi ini itu. Terus aku nggak kepikiran sih aku jadi apa. Mungkin aku jadi suster karena aku peduli dan berbaik hati kali ya. Makanya kalian ada yang sakit gak? Sini ke aku, nanti aku tendang perutnya, nanti aku jitak kepalanya. Kok bisa sakit? Nanti aku gituin guys. Pasti sembuh. Percaya sama aku. Nanti kalian pasti sembuh. Apapun keluhannya apapun keluhannya kalian datang ke aku. Nanti aku mungkin kalau misalnya kalian pusing, aku tampar palanya. Kalau misalnya kalian sakit perut, aku tonjok perutnya. Terus nanti kalau misalnya kalian, aduh dok, aku kayaknya sakit hati deh. Wah, hatinya tak bedah ya. Pasti akan sembuh. Nanti jangan lupa kasih review ya. Kalau misalnya kalian udah datengin kios aku. Jangan lupa kasih bintang 5 ya. Tadi ada kok teman-teman yang udah video call sama aku udah ini ya, udah ada pengalamannya sama aku. Coba ditanya sama mereka yang udah video call sama aku. Tadi mereka juga ada yang konsultasi. Kasih bintang 5, bilang bagus, bilang dokternya pintar banget ya, bilang dokternya perhatian banget. Nanti bilang aja, nanti kalian tanya aja ke mereka, kayak udah pasti dijamin mantap. Oh, aku juga jadi psikolog loh. Aku juga bisa jadi psikolog. Kalian lihat kan yang di YouTube, yang kalau misalnya aku nggak jadi idola, aku mau jadi apa? Aku jadi psikolog bisa loh guys. Nanti kalau misalnya kalian datang, kak, aku gini, itu mah easy. Nanti, ya deh, coba kamu tidur aja. Tidur itu obat yang terbaik ya. Wah, udah pasti guys, kalian kalau misalnya sama aku curhat, udah pasti hatinya plong. Psikolog bos. Nah, nanti kalau misalnya kalian datang lagi ya, kok aku misalnya aku ini. Nah, sesuai teori Einstein, nah itu udah punya. Nanti aku nggak mau spill di sini, pokoknya kalian harus udah emang recommended banget lah kalau konsul sama aku. Pro nih sih kalau peduli dan berbaik hati, ya bener itu. Gampang. Share tempat praktek, iya ada di Efek Sudirman lantai 4 ya. Itu kalian boleh tuh. Selain kalau misalnya kalian nggak bisa ke teater Efek Sudirman, kalian bisa ke DM IG namanya JKT48 Christy. Nah itu bukan akun aku, cuman itu akun bawahannya aku lah, namanya JKT48 Christy. Nah, itu kalian bisa tuh curhat di sana. Walaupun kalian gak ada balasannya nih, tapi di sisi lain nanti aku bakal memberikan energi. Ini misalnya aku baca nih pesan dari kalian, aku akan memberikan energi positif buat kalian. Nggak guys, tapi serius aja nih ya. Kemarin tuh aku barusan, nggak kemarin banget sih, iya kemarin sih, tapi kayak aku tuh mungkin aku kayak lagi emosional dikit, nggak dikit sih ya, aduh gengsi lagi. aku kadang lagi emosional aja. Terus aku kalau misalnya buka DM tuh aku sering nangis, sumpah guys. Kalian tuh lucu banget sumpah, kayak banyak yang ngirim long text, entah itu nyemangatin aku atau ada yang cerita tentang kehidupannya, keluhan tentang sekolah, keluarga. Kayak walaupun kalian pikir aku nggak baca, aku tuh baca.
Terus aku tuh suka nangis dengerin cerita kalian. Aku sedih aja, kayak aku nggak bisa balas kan. Tapi semoga dengan kalian bisa cerita di DM aku, beban kalian bisa berkurang walaupun cuman dikit. Karena kayak nggak tahu, aku baca DM kalian tuh kayak bervariasi aja sih. Ada yang nyemangatin aku. Kadang kalau misalnya aku lagi capek, aku baca DM, aku nggak nangis, menitikan air mata aja. Kayak nggak apa-apa kok. Percayalah, walaupun kalian pikir aku nggak baca, aku baca. Tapi aku memberikan semangat dari sini aja. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, kan percaya kita harus percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan, guys. Asoy. Kangen banget, iya kah? Ayo kita ketemu di Tatar. Toy rambutnya lucu. Iya jujur, aku lagi suka warnanya deh guys. Lihat deh. Dia kayak warna dark brown atau bahkan brown, tapi emang banget coba. Kedengeran nggak? Nggak kan? Nggak kan? Kayak brownnya tuh brown. Aku nggak. By the way, kalau misalnya nanya ini warna apa, aku nggak tahu. Kayaknya tuh apa ya? Dark brown kali? Nggak tahu sih. I think something broke. Beneran rusak, weh. Guys, ini masih bisa sih. Apa yang rusak dah? Ya, bodoh. I don't care. Oma, foto-foto di Jepang aku masih belum aku post tahu. Gara-gara, percayalah, aku pengen post kok, tapi belum aku edit dan belum aku edit dan belum aku pilih-pilih. Guys, coto mate kudasai. Aku lagi mau coba sedikit lagi. Nah, walaupun rusak tapi nggak apa-apa, aman. Jangan rusak dong, aku video call pakai ini, woi. Kalau nggak ada ini aku nggak bisa video call loh. Bercanda. Spill action figure-nya nggak ada yang baru tahu. Kalian mau lihat? Ikanmu mana? Ikan aku udah gak ada ikan. Nonton konser EXO gak? Karojel? Nonton dong. Mau? Demi apa sih kalian kenapa mau? Aku tunjukin ya. Nih. Gak bisa aku switch kameranya. Bentar dulu. Makasih loh Kak Ilmi. Oke nih. Ini boneka. Tada. Aduh, aku nggak bisa. Nah. Untuk kalian lihat dari sini tuh. Tada. Nah, ini dia. Ini Genshin. BNHA, ini ada Hirono. Ini sebagian besar dari gift kalian, guys. Capek. Ini Dimu, ini Gojo. Kalian udah nonton JKT TV belum? JKT TV yang Jujutsu Kaisen. Terus ini Chifuyu. Kok dia tadi mantatin kalian sih? Sini. Ini Genshin gak sih kalau nggak salah? Sini Mikey.
My Shrine. Situ Genshin. Ini Pleb. Sini ada Lek. Ini dari Marsha by the way. Ini dari, oh my god, ada aku. Ini dari Marsha. Sini dari Gift. Ini EXO OT9. Sini lipstick yang udah habis. Situ, hai, ada aku di sini. Lop. Sini ada beberapa art dari kalian juga. Sini Child, ini My Shrine Child juga. Sini ada dari Crazy Girls. Terus di sini juga ada. Ini Chen guys, sumpah. Ini Lei. Sini ada beberapa anime juga di sini. Ada itu udah kayak sampai masuk sumpah. Terus Dimu segala macem. Terus guys, sumpah ini kayak berantakan banget. I don't think you need to see this. Tapi kayak sudah deh. Bisa aku bikin TikTok di sini. Ada Tuhan. Bisa aku bikin TikTok tuh antara, kayaknya aku bikin TikTok tuh di sini deh kayaknya. Biasanya atau di sini ya? Atau di mana ya? Gak tahu sumpah. Sejak kapan kamu baca buku? Aku baca aja, tapi aku nggak pernah selesain tahu. Kayak aku nggak tahu kenapa, tapi aku jarang selesain buku. Ajari aku gimana caranya kuat menjadi seorang tifosi. Menjadi tifosi itu keren loh guys. Kayak kita tuh diajarkan menjadi pribadi yang sabar. Di situ jamnya rusak. Tolong. Kalau jadi EXO, wah, sumpah kesabaran aku bener-bener diuji banget. Udah jadi tifosi, jadi EXO-L juga. Masa mau ditambahin jadi fans MU juga? Katanya kalau jadi fans MU harus kuat juga, jadi kayak tifosi. Emang iya guys? Emang kalau jadi fans MU harus kuat juga? Saran potong rambut cowok nih kayak gini, please. Kayak aku dong. Atau enggak kayak, nggak tahu deh, kayak aku aja, kayak aku. Kayak aku ya kak. Kamu wibu tah? Kakak nggak tahu aku wibu. Aku suka anime. Chatnya nge-lag, iya kah? Koleksi kamu WTS berapa? Hey, satunya 5 juta lah. Bercanda, enggak di WTS. It's mine. Karena sebenarnya koleksi aku yang ada aku panjang-panjang di sini tuh kebanyakan juga dari gift guys. Jadi no WTS, no. Room tour, demi apa sih? Aku udah sering room tour tahu. Beat start 5 juta.
Serumit sama siapa di Jepang? Siapa lagi kalau bukan si Katrina satu itu? Tutor stylist, guys. Aku juga nggak tahu cara nge-stylistin rambut atau apapun itu tahu. Ini rambut aku baru keramas kemarin dan rambut aku udah naturally like this. Aku cuma roll pony doang. Ini kamu potongannya apa deh? Kayaknya kalau untuk aku saat ini, kayaknya aku kayak layer. Udah bukan wave cut lagi. This is like layer. Layer. Enggak sih. Guys, aku mau baca komen. Gimana kuliah kamu? Aku lagi libur sampai Maret. Potong Shaolin. Itu tadi siapa cowok yang mau potong rambut? Nah, potong Shaolin aja, Kak. Bagus loh. Kemarin aku habis ketemu sama ketua gengnya tuh, ketua ininya. Si Delin satu itu. Kemarin aku habis event sama Delin. Kita ngobrolnya nyambung lagi, gimana dong? Kalau mau banget sampai Maret, aku libur semester, cinta. Mau potong rambut tapi selalu di mana-mana rame karena CN-nya. Jujur sebenarnya kalau CN-nya itu tuh emang harus potong rambut kah? Kapan makan sama Olin? Oh ya, gimana nih Olin? Tolong diatur ya. Aku kan yang ngatur harusnya. Nanti kok sempat. Gimana saya mau semester 6? Aku deg-degan. Karena aku bentar lagi lulus dong kalau gitu. Kenapa aku di sini ya? Kita balik lagi gak sih? Kita balik lagi deh. Guys, maaf banget ya, tapi kayak kamar aku tuh berantakan banget sumpah. Kamar aku tuh kayak lagi berantakan, setiap hari juga berantakan. Gimana rasanya tidak menggambarkan kamar idol. Oh my god, maafin aku ya. Emang kamar aku berantakan banget. Kayak maybe emang karena barangnya banyak aja sih. Kayak bahkan kalian nggak lihat ini di meja aku. Ini dari tadi di meja aku tuh masih ada ini loh. Masih ada tax free Jepang, masih ada barang-barang aku beli di Jepang, masih belum aku unboxing. And it's here in this table every day. Aku bingung gimana cara beresinnya. Arisan gimana? Seru, lucu. Pas yang main ejaan itu kan aku dapat kata expose ya. EKSPOS. Aku mikir enggak kan EKSPOS. Terus kayak aku pikir udah selesai karena kan expose in Indonesian kan expose EKSPOS dong. Gak ada gak sih? Itu mah bahasa Inggris gak sih? Ya gak sih? Emang di KBBI itu expose? I thought it's only expose without E. Oh, expose. Sumpah.
enggak ya, expose deh yang bener. Pakai nggak sih? Bahasa Inggris mah pakai X. Iya, bahasa Inggris mah pakai X kan. Oh, pakai berarti expose. Jujur aku baru tahu, karena aku pikir tuh kan kalau English tuh pasti EXPOSE pakai kan. Tapi kayak aku nggak menyangka kalau di Indonesia juga pakai karena aku pikir it's like EKSPOS doang. So kayak bukannya selesai, terus kayak ternyata masih giliran aku, terus aku kayak apa ya, minimal jam dibenerin guys, kayaknya itu jamnya udah nggak bisa dibenerin lagi, udah habis baterainya guys. Rambutnya cakep banget kayak orangnya. Jadi kamu lebih muji rambut aku dulu daripada orangnya? Kamu lebih muji rambut aku dulu? Jadi maksudmu rambut aku lebih cakep dari orangnya? Walaupun kamu bilang iya sih rambutnya cakep tapi orangnya juga cakep, tapi kamu lebih muji rambutnya duluan. Jadi kamu lebih suka rambut aku, jadi kamu pikir rambut aku lebih cakep daripada akunya. Oke, fine. Fine. Guys, aku pengen banget jadi Putri Duyung. Kayak jadi Putri Duyung itu seru banget karena dulu tuh aku sering mimpi aku jadi Putri Duyung, dan aku punya teman Putri Duyung juga. Terus aku mimpi kalau aku bisa temenan sama ikan-ikan yang ada di lautan. Terus aku bisa punya kayak bodyguard ikan hiu. Sumpah, jadi mermaid itu pasti seru banget karena dulu aku suka nonton film mermaid yang Barbie itu, tau gak sih? Itu seru banget sumpah. Itu kan kayak there's like a kingdom full of mermaids gitu kan. Aku pengen banget jadi salah satu dari mereka. Oh, terus selain aku jadi Putri Duyung, aku pengen jadi peri yang punya sayap, yang bisa terbang. Wah, itu dulu pas aku masih kecil banget, aku nggak tahu kalau pesawat itu ada. Terus aku mikir kalau misalnya ada orang bisa terbang tuh pasti keren banget. Bayangin aku ke sekolah, aku bisa naik kuda terbang. Iya, nggak usah kuda terbang deh, kok akunya juga yang terbang. Aku punya sayap. Oh my god, itu aku sampai mimpi, aku sering banget mimpi aku terbang saking aku maunya terbang. Terus abis itu pas aku naik pesawat, pertama kali aku naik pesawat, oh my god, aku excited banget karena akhirnya aku bisa terbang. Pas aku lihat keluar jendela, kok putih doang ya? Kayak aku cuma bisa lihat awan. Ternyata terbang itu nggak menyenangkan ya. Terus kayak aku akhirnya pupus harapan menjadi aku mau terbang. Aku lebih mau jadi Putri Duyung. Abis itu ada lagi, aku mau punya peliharaan kuda bersayap. Apa sih namanya, Pegasus gak sih namanya? Terus aku ngebayangin setiap malam tuh, aku ngebayangin di garasi rumah aku yang pasti nggak muat itu karena udah ada mobil. Itu aku punya kuda Pegasus. Terus aku bisa pamer ke teman-teman aku di sekolah. Terus aku ngebayangin kalau aku punya peliharaan harimau. Oh my god, itu keren banget sumpah. Kayak kalau misalnya ada yang ngebully aku atau kayak, hey harimau gigit, itu bener-bener wow. Terus aku pernah iri sama, kalian tahu nggak, Sofia the First. Itu aku nggak suka banget sama dia. Aku iri banget sama dia, aku benci sama dia, tau nggak kenapa? Karena dia bisa ngomong sama binatang-binatang, dan dia tuh ceritanya dia bisa ngomong sama binatang-binatang itu karena dia dikasih kayak jimat kalung gitu kan. Terus tau nggak, aku pernah mimpi aku saking gak sukanya sama dia, gara-gara aku iri sama dia, aku curi kalungnya dia. Terus aku pakai saking aku maunya ngobrol sama binatang. Terus aku pikir, dia pick me banget sih. Oke, aku gak suka dia karena dia pick me. Pertama karena dia pick me, kedua karena dia bisa ngobrol sama binatang, aku iri. Terus akhirnya aku wow.
That's wild. Sumpah guys, aku semau itu. Sampai aku tuh dulu suka tidur karena mimpi aku tuh beragam. Kayak aku sering banget mimpi aku terbang, aku sering banget mimpi aku jadi mermaid, aku sering banget aku mimpi aku punya peliharaan apapun itu. Terus aku pernah mimpi aku di dunia fantasi, terus aku pernah mimpi tinggal di kayak dunia penuh permen dan apapun itu. Sumpah seru banget woy. Mimpi jatuh dari kasur paling ngeselin. Untungnya aku gak pernah. Iya. Mana si Sofia pernah ketemu sama princess. Udah, tapi aku gak suka sama mereka. Terus dulu ada sinetron Putri Duyung, sumpah. Aku tahu, aku nonton itu woy. Salah-satunya sinetron yang aku ikutin. Dan aku itu makin, perasaan aku ingin jadi mermaid itu makin bergejolak sumpah gara-gara itu. Kayak itu pas aku masih kecil banget, gila. Iya ya, nggak tahu apa sih guys yang kayak kalau misalnya kena air dikit, kayak misalnya lagi makan terus kayak ada air tumpah, langsung kayak dramatis gitu editan yang kayak aku harus ke toilet dulu, langsung lari terus tiba oh my god, terus ekornya muncul, terus kayak terus dia kayak aku nggak boleh ada yang lihat aku seperti ini. Guys, kok aku lama-lama malu ya? Aku harus behave sumpah. Aku harus menjadi idol yang dewasa. Ada versi cowok juga, nggak tertarik. Bodoh amat, nggak tertarik. Iya kak, sumpah aku ingat banget waktu itu bertiga jadi mermaidnya, sumpah itu seru banget. Tapi ada kayak episode terakhir itu mereka jadi horor, aku nggak suka horor ya. Nggak tahu nggak sih guys, dulu tuh aku sering kalian tau Five Nights at Freddy's gak sih? Itu kan kayak film horor lagi, itu kayak game horor. Dulu aku suka banget sama itu. Dulu aku suka horror stuffs, dulu aku suka thriller stuffs. Dulu loh pas aku masih kecil, tapi aku makin gede, aku nggak tahu kenapa, tapi aku makin gede tuh aku makin takut deh. Kayak mungkin karena aku udah mulai ngerti kali ya. Tapi dulu tuh aku pernah nonton video prank badut gitu, prank badut di basement, itu serem banget ya. Tapi dulu aku suka film-film yang thriller gitu, aku suka. Tapi sekarang aku udah gak suka, aku udah takut. Apa ya? Aku gak takut darah sih, tapi kayak aku nggak mau aja kayak zombie gitu, aku nggak pernah nonton coba. Kayak aku takut aja. Cemen, iya. Aku bingung tahu, padahal aku pikir kalau misalnya aku makin gede, aku makin berani, aku makin bisa melihat sosok-sosok yang mengerikan. Tapi kenapa aku makin gede makin takut? Kok malah kebalik? Bingung deh. Tonton Midsommar, sumpah aku nggak nonton karena aku takut. Aku nonton apa sih namanya, summary-nya di YouTube. Apa sih kayak yang ngejelasin movie-nya gitu loh. Karena aku nggak berani. Salam dari batch 10. Salam. Batch 10 apa ya? Silent Hill. Aku tahu Silent Hill gara-gara Bang Winda mainin. Love Bang Winda. Tips move on dong psikologku. Kak, mau aku tampol palanya aja nggak? Biar
Itu mah bukan move on ya, itu mah hilang ingatan. Udahlah, ikhlasin aja. Iya guys, aku nggak berani sumpah kalau nonton horor. Idol emang boleh kasar nampol ya, kalau Om Do mah nggak apa-apa kalau ngomong doang. Nggak dilakuin dong. Tolong nih plototin nih lama-lama. Aku plototin nih mau aku plototin. Ih jangan mirip Momo WhatsApp woy aku. Ih serem. Takut. Jahat tuh kan jahat tuh jahat yang ngomong takut jahat. Haters. Kalian haters aku ya. Serem banget Liz. Jangan dong, jangan takut sama aku ya, aku nggak gigit kok. Behave, oh ya behave. Guys, aku mau behave, tolong dong. Nggak gigit tapi nampol. Behave guys. Tutor ganti Oshi. Lo nggak tahu sih, kalau nggak pernah ganti Oshi soalnya nggak pernah ganti bias. Gak tau kenapa aku dari dulu kalau misalnya udah menentukan bias aku nggak bisa ganti. Hey, bias aku nikah aja aku nggak ganti. Gak tau sih, mungkin karena aku kalau misalnya pilih bias udah kayak udah punya some sort of connection yang kayak gitu. Terus aku gak bisa jelasin guys, tapi kayak aku itu orangnya setia banget loh. Kristi tuh setia banget guys. Setia banget lah kok. Buaya dikit gak apa-apa, yang penting setia gak sih? Udah guys, aku mau pause dulu, abis ini aku mau baca podium. Bagusan gini ya, bagusan kayak cahayanya sangat terang. Ayo guys, kalian harus screenshot ya. Nih coba, aku bakal pause. Ayo guys, screenshot guys. Screenshot guys. Aku lagi pause loh ini. Love. Ha. Screenshot. Oke, udah. Aku baca podium ya. Aku baca podium guys. Ya. Dan yang ke-10 ya guys ya. Kak Arham Amin. Terima kasih. Kak Hilmi. 2002 move on. Selamat move on-nya Kak. Terus Kak Orange Juice. Terima kasih Kak Orange Juice. Sada Kak Irfan. Terima kasih Kak Irfan. Sada Kak Adam. Makasih Kak Adam. Sada Kak Hoirotuni. Oh my god Kak Nisa, love you. Makasih ya Kak. Abis itu Kak Agnes. Oh my god Kak Agnes. Makasih ya Kak udah video call sama aku tadi. Terus yang ketiga ada Kak George. Makasih banyak Kak udah video call sama aku tadi. Terus yang kedua ada Kak Lukas. #sayang Jessie. Makasih Kak Lukas yang Oshinya 1 JKT. Yang pertama ada Kak Reno. Makasih banyak Kak Reno. Thank you. Makasih ya Kak Reno, walaupun gak video call tapi udah mampir di live aku. Selalu muncul Kak Reno ini walaupun dia sibuk ya. Respect. Dah. Pose dulu. Udah tadi. Guys, aku tadi udah pose.
Berarti kalau misalnya kalian gak dapet screenshot, berarti kalian skill issue. Kalian skill issue berarti. Ini bye-bye. Gak mau bye-bye. Gak mau bye-bye. Bye-bye gak? Kau bye-bye? Bye-bye gak? Tak pelototin kau ya. Bercanda. Dadah. Nanti aku video call lagi tanggal 26. Terus nanti aku ada show teater di STS-nya Freya yang full of Gen 7. Semoga teaternya gak roboh ya guys. Semoga gak roboh ya. Terus nanti besoknya ada STS Dedek Trisha. Oh my god. Aku udah tua ya, umur 20. Si Trisha masih muda woy. Aku umur 20, oh my god, apakah aku udah tua? Time flies. Behave. Terima kasih semuanya. See you next time. Dadah. Nih, pose nih. Alis. Hidung nih.